Assalamualaikum, hai Teknoza, balik lagi Stepian di sini. Gimana puasanya teman-teman semuanya? Semoga selalu lancar dan diberikan keberkahan sampai nanti di ujung lebaran. Amin ya robbal alamin. Sesuai judul, ini adalah video user experience yang udah gue rangkum selama 3 bulan menggunakan Vivo iQOO11 sebagai daily driver yang seharusnya bisa juga ngejawab pertanyaan apakah sebenarnya smartphone perdana dari iQOO ini layak menjadi daily driver yang berfokus pada performa, kamera, baterai, dan tentunya user experience itu sendiri. Nah, buat yang belum tahu, jadi ternyata nih iQOO11 punya benefit yang lebih ya. Pertama, buat yang beli device ini pada saat pre-order, garansinya ditambah jadi 2 tahun. Selanjutnya, di semua pembelian iQOO11, usernya juga bisa dapat benefit lebih, yaitu penggantian extra screen guard dan soft case sebanyak 4 kali selama masa garansi. Saya nggak di-endorse sama sekali nih sama pihak Vivo, tapi karena berita ini bagus, makanya saya mau sharing ke teman-teman semuanya. Oke, sebelum videonya kita mulai, sekedar ngingetin lagi ke teman-teman semuanya, jangan lupa bantu subscribe dan support channel ini nanti di akhir video. Let's go! Dari pengalaman menggunakan iQOO11 sebagai daily driver, smartphone ini sangat friendly di tangan meski ukurannya termasuk bongsor. Gua yang udah biasa pakai Xiaomi 12T nggak perlu terlalu banyak beradaptasi sama HP ini ya. Sisi backdoornya tentu jadi bagian yang paling ngejual dari sisi bahasa desain. Berasa pede aja kalau nenteng HP ini di public spot. Keren dan tentunya anti mainstream. Satu hal yang harus teman-teman notice untuk varian Legend warna putih ini, emang dia tuh riskan banget kotor ya. Jadi saran saya sih mending selalu dipakein case aja. Terus material backdoornya juga pada prakteknya emang sedikit mengganggu atau menghambat performa maksimal dari cooling back clip iQOO itu sendiri. Meskipun saya sendiri jarang banget ya pakai alat bantu ini, kecuali kalau emang bener-bener pengen dapetin performa maksimalnya. Secara keseluruhan performa iQOO11 udah sangat baik, tapi masih belum bisa dibilang sempurna. Masih adalah masalah klasik di HP flagship soal bagaimana ngejaga stabilitas performa dan juga situasi saat berhadapan dengan panas berlebih dan throttling. Saat video ini dibuat, iQOO11 sudah menggunakan ROM update Vantage OS 13 terbaru dengan security patch di bulan Maret 2023 dengan beberapa perbaikan minor. Nah, skor Antutu tertinggi yang selama saya pakai ini dia di 1.260.000-an poin dan hasil wildlife stress testnya bisa dibilang luar biasa. Dengan poin batas atasnya tembus 11.500 poin dan hebatnya lagi skor batas bawahnya 8.000 poin. Tanda kalau HP ini tuh bener-bener monster. So, analisa kasar saya sih throttling yang terjadi di iQOO11 ini sebenarnya adalah hal wajar dan sama sekali bukan menjadi deal breaker. Karena dalam kondisi terendah sekalipun, skornya masih jauh lebih tinggi dari MediaTek Dimensity 8100 Ultra di Xiaomi 12T yang juga sangat recommended di kelas harganya. Nah, buat para player Mobile Legends, sebenarnya ada kabar menarik dan kabar baik ya yang ditunggu-tunggu. Akhirnya pihak developer gamenya ngasih opsi frame rate ultra di 120 fps di iQOO11. Cuma nggak tahu kenapa ya, di beberapa momen settingan ultranya itu kadang kebuka, kadang ketutup. Padahal kalau dari gameplay menggunakan setting ultra ini, game ini sih cuma remah-remahan aja buat iQOO11, nggak ada beratnya sama sekali. Sementara itu untuk Genshin Impact, sebenarnya masih belum ada perubahan yang signifikan sampai dengan update yang diberikan saat ini. Di posisi highest 60 fps, iQOO11 baru akan ngalamin penurunan fps di 55-57 fps ketika gameplaynya masuk 20 menitan ke atas. Padahal kalau saya cek sendiri ya, suhunya tuh masih level anget-anget wajar ya. Masih jauh lah kalau dibilang overheat. So, mungkin ini jadi karakter dari Vantage OS yang lebih milih bermain aman dan kayak nggak mau ngelepas FPS secara kebablasan ya. Yang nanti berujung sama overheating bahkan sampai mati total. Dengan FPS segini, gameplay yang dikasih udah termasuk recommended ya. Nyaman dan sama sekali nggak mengurangi experience dari game itu sendiri. Kecuali kalau usernya mau sedikit repot buat nyalain monster mode terus dipakein cooler fan tambahan demi bisa dapetin FPS yang stabil di 60 fps. Kekurangan game space milik iQOO11 juga dia nggak punya fitur real-time gameplay info seperti CPU, GPU, ataupun FPS meter. Masih ketinggalan sama Color OS ataupun One UI.
Untungnya dengan spek monster kayak gini, daya tahan baterai di iQOO 11 relatif awet ya. Dari full baterai, smartphone ini bisa bertahan hampir 18 jam dengan SOT yang bisa lewat sedikit dari angka 6 jam. Itu pun udah termasuk aktivitas ngegame tipis-tipis. Kalaupun kehabisan baterai, charger 120 wattnya kenceng banget dan cuma butuh waktu rata-rata 25 menit aja untuk bikin baterai di HP ini kembali full 100%. Oh ya, yang gue suka adalah ukuran chargernya juga signifikan lebih compact daripada kompetitor, plus dia udah pakai port USB C to C, bukan lagi USB A to USB C. Buat yang mungkin penasaran soal layar, kalau dari spek di atas kertas, iQOO 11 ini emang udah flagship level. Layar AMOLED LTPO 4 1 miliar warna dengan resolusi 2K dan seabrak fitur lainnya. Ini kembali ngingetin saya sama Realme GT2 Pro yang juga dari BBK Group. Secara visual quality, reproduksi warnanya udah oke banget buat nampilin konten-konten apapun di atas layarnya yang ekstra lega. Brightness peak yang tinggi juga bikin layarnya tetap visible dilihat di bawah terik sinar matahari secara langsung. Walaupun saya tuh menggunakan tempered glass yang jenisnya matte. Pokoknya untuk mayoritas orang akan suka sama layar di iQOO 11 ini, termasuk saya pribadi. Tapi dia bukan tanpa celah atau kekurangan ya. Pertama, peak refresh rate-nya emang bisa sampai 144 Hz. Tapi sebagai catatan, cuma berlaku untuk apps yang secara native emang support 144 Hz. Jadi untuk apps yang belum support tetap di 60 Hz atau 120 Hz. Selanjutnya aktivasi tiap apps-nya juga harus dilakukan secara manual alias satu persatu, terutama untuk aplikasi third party yang defaultnya 60 Hz. Untuk adaptive refresh rate di layar LTPO 4-nya sebenarnya berjalan dengan cukup baik ya. Dia bisa secara dinamis melakukan perpindahan mulai dari 10 Hz sampai 120 Hz tergantung sama apa yang ditampilin layar. Sedikit komplain dari saya, entah kenapa untuk aplikasi yang base-nya benchmark seperti Antutu dan 3D Mark, kalau kita buka layarnya bakalan otomatis ngelock di 144 Hz. Padahal sistem UI-nya saya udah pakai settingan 60 Hz ya. Ini bisa jadi sebuah bug atau jangan-jangan malah sengaja sistem UI-nya ngebikin semua apps yang membutuhkan komputasi tinggi dilepas di 144 Hz. Masalahnya menurut saya ini jadi agak sedikit tricky ya. Bakalan makan banyak baterai lebih banyak yang efeknya juga kenaikan suhu yang lebih tinggi. Tambahan lagi, untuk sebuah smartphone yang ngejual performa, saya tuh nggak ngerasain adanya sesuatu yang istimewa soal responsivitas layar sentuhnya. In-display fingerprint scannernya emang cepet banget, cuma secara hardware, touch sampling rate-nya itu cuma di angka 300 Hz aja. Walaupun secara software, kalau kita aktifin monster mode, dia bisa di boost sampai ke 1200 Hz. Masalahnya adalah nggak semua user bisa selalu ingat untuk menggunakan monster mode demi dapetin respon layar sentuh yang lebih baik. Secara pengalaman, gue emang kurang familiar sama Vantage OS dari Vivo, atau mungkin lebih berharap kalau yang dipakai adalah Origin OS. Tapi di sini maksudnya bukan berarti Vantage OS-nya jelek ya. Ini lebih ke selera aja sih. Soalnya menurut gue, One UI atau Color OS lebih kaya sama kustomisasi desain dan fitur, terutama buat orang yang pengen berpindah pengalaman dari UI yang lama ke UI yang baru. Kalau mau dikritisi, jujur ya, gue kurang suka sama penempatan icon Jovi Home di pojok kanan atas kayak gini. Soalnya rada ngeganggu, terus kalaupun kita pakai ini lebih mirip kayak aplikasi bloatware. Selanjutnya mungkin udah pada tahu kalau RAM fisik di HP ini tuh gede banget, bahkan lebih gede 4 GB daripada Galaxy S23 Ultra sekalipun. Di awal-awal make gue sedikit kesel karena ternyata Vantage OS itu cukup agresif buat ngekill aplikasi yang jalan di background. Banyak aplikasi yang bakalan dipaksa force close dan loading ulang kalau kita mencoba keluar dan masuk lagi. Berasa kayak RAM 16 GB-nya itu apa ya, mubazir dan gimmick ya. Untungnya gue di sini udah nemuin solusi sementara dari masalah ini, jadi sebenarnya kita hanya perlu melakukan utak-atik sedikit aja di bagian background power consumption untuk aplikasi-aplikasi yang pengen dikunci atau di lock supaya nggak kena kill di background. Dan it works, bahkan bisa sampai ngelock beberapa game berat untuk bisa dipakai main secara bergantian tanpa harus takut loading ulang. Walaupun ya perlu sedikit usaha lebih.
Oke, jadi kira-kira itu tadi beberapa poin yang gua kurang suka di Vantage OS. Sisanya secara performance HP ini overkill banget kalau cuma sekedar untuk kebutuhan casual. Semoga kedepannya pihak Vivo bisa ngebawa lebih banyak perangkat ekosistem mereka ke Indonesia ya. Karena gue lihat brand ini sebenarnya udah siap. Contoh misalnya ya, koneksi antar smartphone dan TWS wireless aktifnya itu seamless banget koneksinya. Bahkan bisa ngedukung pop-up notification untuk dukungan softwarenya. Kalau gua nggak salah, iQOO 11 ini bakal nerima 3 kali OS update dan juga 4 tahun security patch. Jadi aman banget untuk dipakai jangka panjang. iQOO 11 ini sebenarnya punya kamera spek yang potensial. Setup 3 kamera belakangnya nggak ada yang gimmick dan bisa kepake semuanya. Waktu di awal-awal rilis kamera di HP ini tuh sempat ada problem di akurasi tone color yang bisa meleset cukup jauh. Untungnya pihak iQOO sekarang udah kasih software update lanjutannya untuk ngebug fixing. Secara overall, sensor 50 megapiksel Samsung GN5 mungkin masih kalah populer sama Sony IMX766. Tapi di beberapa kesempatan, hasil kamera di iQOO 11 ini sebenarnya cukup bisa diandalkan hampir di berbagai situasi dan kondisi. Detailnya tajam dengan saturasi warna yang cukup balance. Yang mungkin sedikit agak kurang paling soal HDR processingnya aja nih, yang belum sehebat kamera-kamera dari flagship brand sebelah. Untuk kamera tele 2 kali optical zoom-nya juga bisa kepake banget ketika dibutuhkan. Hasilnya cukup bagus sampai di pembesaran maksimalnya di angka 20 kali. Sementara untuk foto-foto di kondisi low light di sini kamera iQOO 11 kebantu banget dengan adanya chipset V2 yang bisa menghandle kondisi kurang cahaya supaya fotonya tetap dengan hasil yang tajam dan juga minim noise. Untuk 2 poin sisanya di kamera ultrawide dan kamera selfie, menurut gua performanya terlalu standar untuk sebuah smartphone seharga 10 juta. Bisa dilihat juga dari besaran resolusi yang dipakai mirip ya, kayak HP-HP mid-range yang harganya bisa setengahnya. Kalau untuk dipakai sekedar sosmed aja sih mungkin nggak terlalu jadi masalah. Tapi kalau untuk sesuatu yang lebih serius, rasanya sih ini kurang sesuai sama ekspektasi. Oke, ini resolusi 4K 30 fps-nya. Ini dari Viewfinder sih ini masih stabil ya. Bisa dilihat. Dynamic range-nya juga cukup oke untuk smartphone yang kamera bukan untuk nilai jualan utamanya, tapi performa. Masih enak sih dipakai buat bikin video handheld gini. Kita lihat foto dekatnya. Oke loh ya. Oke, jawaban final untuk Vivo iQOO 11 ini posisinya jelas bukan sebuah the real flagship yang bisa dapat semua centang di semua poin. Beberapa kekurangan yang gue alamin emang masih ada, tapi nggak jadi sebuah deal breaker yang mengganggu. Malah gue pribadi lebih banyak ngerasain kelebihan-kelebihan yang dikasih. Toh pada akhirnya smartphone ini masih jadi Snapdragon 8 Gen 2 termurah di Indonesia sampai dengan hari ini. Ditambah lagi jangan lupa ya soal benefit yang tadi gue udah sebutin di awal video. Akhir kata, pilihan ada di tangan kalian semua, tapi kalau dari gue pribadi, iQOO 11 ini sebuah smartphone yang worth it untuk dimiliki, tentunya dengan plus minus yang juga harus kita terima. Sekian video kali ini, like, share, dan subscribe kalau kalian suka sama channel ini dan dirasa channel ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Hai, Tech Nusa pamit dan stay pian out. Bye-bye.